Baik teman-teman, terima kasih masih setia mengikuti perjalanan kami di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Alhamdulillah ini kita sudah sampai di lokasi tujuan yang dulu pernah kita datangi ke area sini tentunya, dan alhamdulillah di samping saya sudah ada juru kunci dari situs ya Kang ya? Situs ya, dari situs. Ini nanti kita ngobrol-ngobrol banyak lah. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu aja langsung tanpa berlama-lama. Kang mungkin bisa kenalan dulu, mungkin nama Kang bisa diceritakan ke teman-teman namanya siapa, terus mulai bertugas di sini dimulai dari kapan tuh Kang? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama saya perkenalkan Pian Sopian. Ya. Saya bertugas di sini di lokasi situs ini terhitung sejak dari tahun 2007. Melanjutkan dari orang tua, Bapak Abu Bakar. Bapak Abu Bakar sebenarnya sebelum saya ada kakak saya, namanya kakak saya Kang Nunu almarhum. Jadi Kang Nunu itu dari 2003 ke 2007, 4 tahun beliau meninggal dan digantikan ke saya, sama ada satu lagi sebenarnya kakak saya Kang Roni. Kang Roni. Iya, Kang Roni. Cuman yang aktif bertugas di sini kita sama-sama sih, cuman kadang-kadang kalau nggak ada saya Kang Roni ada, atau cuman yang paling sering ada di lokasi emang saya gitu. Sama-sama kita bertugas gitu. Baik. Di sini saya enaknya manggilnya Kang Pian aja ya. Iya, nggak apa-apa. Kang Pian. Baik, sebelumnya kita mengucapkan terima kasih sudah mengizinkan kami beserta tim Kang udah bisa ngobrol bareng sama Kang di sini. Maaf juga kalau misalkan terganggu istirahatnya ya. Oh, tidak masalah, nggak apa-apa. Jadi mungkin bisa dijelaskan dulu ke teman-teman Kang, ini takut ada yang baru nonton. Ini kita tuh lagi ada di mana sih Kang? Di situs apa? Namanya apa dan lokasinya di mana? Mangga Kang. Kita sekarang berada di lokasi situs Makam Pangeran Dita Cipta Rasa dan Batu Karaton. Batu Karaton, makam Pangeran Dita Cipta Rasa. Ya, beliau di sini. Makomnya ada yang bilang petilasan, ada makom, tergantung versinya juga. Mungkin untuk kebenarannya Allah lebih tahu. Tapi silakan yang mau makam silakan, patilasan makam, yang bilang patilasan atau makam tidak masalah gitu, tidak ada masalah. Ya. Tapi emang beliau gitu yang berlokasi di sini gitu, bertempat makamnya beliau. Kita di sini lokasi ini dinamakan Batu Karaton. Kenapa? Karena ada batunya di belakang. Nanti bisa dilihat untuk keliling gitu. Nanti boleh kita keliling ya, diantar ya, boleh. Dan untuk lokasi situsnya jelasnya di Kampung Ciburial Batu Karaton. Ciburial Batu Karaton. Kita berada di alamat lengkapnya di RT 05 RW 05 Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang dari jalan raya bilang mau ke Ciburial kemana, ke Ciburial Keraton ya? Batu Keraton aja. Yang ke Batu Keraton aja. Diantarin ya ke juru peliharanya. Saya selaku juru pelihara. Kalau disebut juru kunci atau kuncen kan kebanyakan kuncen. Gimana ya? Kurang itulah sekarang ya, ini. Sekarang itu dari pemerintah pun sebutnya jupel, juru pelihara. Juru pelihara aja gitu. Juru pelihara Batu Keraton, tolong diantar aja. Insya Allah bisa diantar ke lokasi. Tidak ada pungutan apapun. Iya, tidak ada pungutan apapun. Misalkan ada yang harus oknum pungutan ini tidak ada. Tidak ada ya. Kita tidak ada. Tapi misalkan mau sedekah ya silakan. Itu tergantung. Saya tidak ada pemaksaan apa-apa gitu. Baik. Jadi sekali lagi kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau sengaja ziarah atau berkunjung ke sini, tinggal bilang aja mau ke Batu Keraton, itu pasti sampai ke arah tujuan sini ya Pak. Iya, insya Allah. Baik. Nah,
Tadi kan sudah disinggung sedikit ya, ini kita berada di lokasi situs Pangeran Dita Cipta Rasa ya sama Batu Keraton. Mungkin Kang Pian bisa jelaskan dulu ke teman-teman nih sosok atau siapa sih sebenarnya Pangeran Dita Cipta Rasa kan, Bangga kan? Jadi Pangeran Dita Cipta Rasa itu kita ada dua versi. Oh, ada dua versi. Ya, kita jelaskan dua versi gitu. Baik, Tapi baik. sebenarnya saling berkaitan Baik, antara versi ini dan versi yang lainnya. baik, baik. Jadi versi yang pertama itu menurut orang tua saya, beliau itu masih keturunan dari Kesultanan Banten. Oh, dari Kesultanan Banten. Iya, jadi masih Sultan Muhammad Hasanuddin Banten, akhirnya ke putranya Sultan Abdul Muali Ahmad. Abdul Muali Ahmad berputra kan di situ ada Sultan Agung Tirtayasa. Ya, Sultan Agung Masih Tirtayasa. satu kurun sama Sultan Agung Tirtayasa, mungkin saudaranya adiknya gimana. Oh, baik. Diperkuat lagi, menurut sejarawan yang lain ada, saya berbicara sama yang menjaga situs Awas Paninggal, ngobrol, emang keturunan dari Sultan Agung Tirtayasa atau saudaranya itu banyak berkumpulnya daerah Bogor, menyebar. Oh, Bogor. Iya, Baik. itu dulu menyebar. Dan versi yang satunya lain itu, jadi kita itu Pangeran Dita Cipta Rasa itu adalah utusan. Oh, utusan ya. Utusan dari Syekh Hidayatullah. Oh, Sesari. Ya, dari Sunan Cirebon. Gunung Jati ya. Iya, dari Sunan Gunung Jati. Baik. Karena kalau di situ emang dicari sisanya nggak ada ya, karena utusan. Utusan ya. Apakah misi beliau? Misi beliau itu untuk menyebarkan agama Islam. Oh, jadi syiar ya. Syiar sebenarnya, Islam ya. syiar Islam beliau itu. Tapi menurut saya itu tidak ada bertentangan. Baik. Ya mungkin keturunan dari Sultan Muhammad Hasanuddin Banten yang namanya hampir sama atau gelarnya mungkin datang ke sini, makanya disebut Patilasan. Atau yang dari Cirebon pun ke sini disebut makamnya terjadi. Mungkin yang dari Banten itu menyusul. Oh, betul. Makanya mungkin di sini itu disebut Patilasan. Patilasan, Tapi emang yang lebih memperkuat lagi beliau dari Cirebon. Cirebon ya. Cirebon lebih kuat. Dan di sini ada di Batu Keraton itu ada batu berbentuk segitiga. Itu kalau dulu madhab kiblat. Oh, dulu memang kiblat. Iya, madhab kiblat, cuman karena faktor alam, apa kita juga tidak berani mengganggu. Oh, baik. Karena kalau dengan alam tidak masalah. Baik, baik. Iya, kalau kita tidak membelokkan apa enggak. Baik. Itu sudah seperti itu dari dulu, karena faktor alam sekarang berubah arahnya. Berubah, ya. Jadi tidak terlalu menghadap kiblat. Baik. Kata menurut orang tua saya juga itu petilisan beliau, sholat beliau, zikir beliau di situ. Oh, Dulunya gitu. oh, baik. Ya di situnya. Dan ada lagi yang bilang banyak orang yang menyusul Bung Karno, Betul. sang proklamator katanya Baik. pernah di sini. Baik. Mungkin saja emang orang tua pernah menceritakan seperti itu, menceritakan, ya. seperti itu. Baik. Di sini cuman untuk sisi mistisnya saya tidak akan banyak bercerita gitu. Baik. Ya mungkin kalau Bung Karno emang banyak patilasannya. Baik. Banyak. Jadi mungkin ketika zaman perjuangan beliau sowan kemari atau gimana gitu. Baik. Karena memang kan Bung Karno itu memang bukan agak sih, maksudnya terkenal sangat religius ya. Jadi Iya, beliau betul. memang senang mendatangi tempat-tempat yang religius pula, mungkin tujuannya untuk bertirakat dan sebagainya gitu ya Kang ya. Nah Kang, punten, untuk Pangeran Dita sendiri di sini ada nggak keturunannya di sini? Kalau keturunan nggak ada. Nggak ada ya? Di sini nggak ada. Nggak ada, Saya ya. pun walau alam mungkin bukan keturunan dari beliau Baik, gitu. baik. Cuman orang tua saya dulu aja Baik. yang mengurus tempat di sini gitu. Sebelumnya ada, cuman gurunya terlalu jauh, saya tidak hafal Baik, gitu yang mengurus di sini. Emang kalau dulu di sini sejarahnya emang ketika membuka tempat ini itu dari istrinya abah saya yang pertama, Baik. yang namanya Mainot. Mainot, Panggil di sini nih panggilannya dulu. Iya. Nah, jadi orang tua beliau atau kakeknya beliau itu yang membuka jalan. Oh, Dari bawah itu pas jalan gang tadi masuk itu Betul, tidak beres 2 minggu itu membersihkan jalan dulunya. Jadi di sini pohon aren katanya banyak dulu. oh aren. Iya, cuman mungkin beliau sudah tahu gitu. Ibaratnya dipugarlah di sini gitu. Baik. Dan dari batu itu pun lumutnya dulu sekitar beberapa hampir setengah meter tingginya. Oh, 1,5 meter. Iya, lumut dari batu itu dulunya. Oh, Makanya beliau bersihkan sampai dirapikan gitu. Ya mungkin orang dulu nggak berani sekitar tahun 80-an ke sana, baik. ke sini sendiri itu nggak berani. Betul. Karena memang kondisinya dulu beda dengan sekarang ya. Sekarang Beda sih dengan memang sekarang. Ibaratnya udah jadi kota ya. Kalau dulu Iya. kan belum tentu seperti ini. Mungkin bisa jadi ini memang hutan belantara atau banyak kali semak belukar ya Kang ya. Betul. Nah kalau misalkan yang istilahnya yang menggali sejarah atau yang istilahnya kalau bahasa Sundanya nyusul dari mungkin dari kerabat pangeran, ada nggak dari misalnya dari Cirebon ada yang nyusul ke sini? Napak tilas gitu ya. Napak tilas, betul. Ada dari Pernah Cirebon, ada ya? ada pernah dari Cirebon, katanya mungkin saya juga tidak bisa
tergantung pemahaman orang-orang. Baik. Ada ilapat dari sana katanya. Baik. Oh. Saya sudah nyusul ke sini. Baik. Kan dari Banten pun banyak, malah dari luar negeri pun ada. Oh, ada luar Ada negeri dari ada? Brunei itu saya pernah ketemu 2 kali. Oh. Malah belum lama ini dari Brunei, sekitar beberapa tahunnya belum lama ketemu dari Brunei. Oh, dari Brunei 2 kali. Iya, 2 kali. Dari Brunei, luar daerah pun kalau luar daerah agak banyak juga. Seperti Papua. Papua ya. Ada dari Papua, dari Sumatera, Kalimantan. Baik. Udah pernah ada. Nah, contoh misalkan yang dari Brunei ini kan itu benar-benar beliau sudah tahu latar belakangnya atau mencari tahu latar belakang Pangeran Dita? Mencari tahu. Mencari tahu Mencari ya. tahu. Emang di sana katanya tolong tuh ke sana. Mungkin nggak tahu ada orang kita yang masih tahu atau gimana. Baik. Yang dari di sana, tolong ke sana gitu. Baik. Ya beliau juga ketika berziarah, saya tidak tahu, lupa lagi, ke Syekh Afah di sana. Baik. Ziarah, tiba-tiba beliau ada petunjuk dari sana gitu, suruh kemari, akhirnya disusul. Baik. Disusul ke sini gitu. Dari Brunei itu sekitar tahun 2015-an. 2015 ya. 2015-an kalau nggak salah. Nah, mungkin selain kan kalau misalnya orang zaman dulu contoh para wali misalkan kan ya di tempat ini ada, di tempat yang lain pun ada. Untuk Pangeran Dita juga sama nggak? Misalkan ternyata di daerah lain juga ada Pangeran Dita Cipta Rasa selain di sini? Kalau di sini nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya? Cuman kalau katanya berkaitan saudaranya Otto pun ada. Oh, banyak gitu. banyak coba, cuman kalau dari Cirebon itu emang kesamaan sama Masjid Sang Cipta Rasa. Oh, masih Iya, Sang Cipta Rasa di Cirebon ya. Ya, di Cirebon. Baik. Tapi itu belum tidak bisa dikaitkan 100% Tidak bisa, berkaitan ya. tidak bisa juga. Baik. Nah, di sekitar situs ini kan selain makam ya, terus batu keraton, ada tempat atau peninggalan sejarah lain? Ada, kita di belakang ini ada beberapa menhir. Oh, menhir, ada menhir Iya, juga menhir ya? juga ada beberapa, itu bukan makam. Kadang banyak orang, ini makam siapa, itu bukan makam, itu menhir. ya. Mungkin kesimpulannya sebelum beliau datang kemari, hijrah kemari gitu, tempat ini kemungkinan zaman animisme Hindu-Buddha ya. mungkin sudah digunakan. Baik. Cuman tidak ada sejarah yang konkret Baik, yang mendukung saya, cuman hanya ada menhir aja, beberapa menhir itu aja. Jadi sisa peninggalannya hanya berupa menhir saja, Ya, menhir tidak aja. berikut keterangan di belakangnya, nggak ada ya? Nggak ada. Cuman memang bisa ditarik kesimpulan dulu di tempat ini pernah dijadikan mungkin tempat beribadah nenek moyang zaman dulu ya? Mungkin seperti itu, mungkin pemuda, saja. ya. Cuman semenjak beliau datang hijrah di sini, Baik. mungkin ini tidak terus atau gimana, ditempati oleh beliau, dijadikanlah syiar istirahat beliau di sini seperti itu. Baik. Nah, kembali lagi untuk peziarah nih, kan banyak nggak yang ziarah datang ke sini? Banyak juga. Banyak ya. Apalagi zaman orang tua dulu. Oh. Zaman orang tua, kalau dulu masih ada istilah malam Jumat Kliwonan. Malam Jumat Kliwon, ya. Kliwonan dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena mungkin itu hanya budaya aja. Baik. Banyak waktu nggak menghilang, seperti Kliwonan apa menghilang. Sebenarnya itu kalau di situ ada nilai sejarahnya sih sebenarnya, mah adat budaya. Adat budaya. Iya, ya. adat budaya. Cuman sekarang menghilang, dan yang ziarah pun sekarang tidak menentu malam apa. Oh. Kalau dulu malam Jumat rame misalkan. Rame, ya. Kalau sekarang ya mungkin karena jalur puncak juga sebelum ada lockdown kemarin Baik. benar-benar macetnya luar biasa. betul. Beralasan banyak juga kadang suka komunikasi dengan saya gitu. Jadi keturunan dulu yang ke almarhum abah saya Baik. masih komunikasi karena tidak kesana karena macetnya luar biasa. Seperti itu. Baik. Nah, sekalian nih kan banyak yang ziarah datang ke sini ya. Mungkin kan bisa ada pesan nggak untuk para peziarah yang sekiranya berkunjung ke sini? Mangga, silakan.